Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Amalia Salam dengan NIM N0111911037. Saya berasal dari kelas Biokimia B, Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan karbohidrat sebagai tugas pengganti final dari mata kuliah Biokimia B. Seperti yang kita ketahui, karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena dia sebagai sumber energi bagi manusia dan hewan. Sumber-sumber karbohidrat berasal dari padi-padian atau serealia, umbi-umbian, bisa juga kacang-kacangan, dan gula. Karbohidrat juga penting untuk kontraksi otot, maka konsumsi karbohidrat 60-70% menjadi energi total. Konsumsi karbohidrat yang tinggi akan meningkatkan simpanan glikogen pada tubuh manusia, dan semakin tinggi kadar glikogen, maka semakin tinggi pula aktivitas yang akan dilakukan, sehingga nanti akan mempengaruhi kesegaran jasmani. Jadi, karbohidrat ini bisa bertindak sebagai bahan bakar utama untuk pembentukan energi. Berdasarkan jumlah monomer penyusunnya, karbohidrat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada monosakarida, ada polisakarida, dan ada disakarida. Ketiga golongan besar ini dibagi berdasarkan hasil hidrolisis dan strukturnya. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos, yang berarti tunggal atau satu, dan sasar atau artinya gula. Umumnya memiliki rumus molekul yang merupakan kelipatan CH2O. Sakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jika didasarkan pada gugus fungsinya, monosakarida dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama aldose jika mengandung gugus aldehida, dan ketos jika mengandung gugus keton. Golongan aldose lagi terbagi menjadi 4, yaitu glukosa, ada galaktosa, manosa, dan ribosa. Glukosa adalah komponen utama dari gula darah. Kadar glukosa dalam darah orang dewasa sehat setelah beberapa jam berpuasa adalah sekitar 70-100 mg. Gula yang melebihi kebutuhan dalam darah dapat dihilangkan dengan cara mengubahnya menjadi glikogen yang akan disimpan dalam hati atau otot menjadi lemak. Yang kedua adalah fruktosa. Fruktosa terdapat dalam buah-buahan dan merupakan gula yang paling manis. Bersama dengan glukosa merupakan komponen utama dari madu. Larutannya merupakan pemutar kiri sehingga disebut dengan levulosa. Dan selanjutnya adalah ribosa. Ribosa dan 2-deoksiribosa adalah gula yang menjadi komponen utama asam nukleat yang membentuk RNA dan DNA. Yang selanjutnya adalah golongan kedua dari oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat yang terbentuk dari kondensasi 2 satuan monosakarida yang terikat antara satu dengan yang lainnya melalui ikatan glikosida. Oligosakaridas yang paling banyak ditemukan yaitu disakarida. Ikatan-ikatan yang menghubungkan unit-unit monosakarida dalam disakarida juga dalam polisakarida disebut ikatan glikosida. Pembentukan ikatan glikosida melibatkan 2 gugus OH dengan melepas 1 molekul air. Contoh dari oligosakarida yaitu yang pertama sukrosa. Sukrosa lebih dikenal dengan gula pasir. Sukrosa terdapat pada semua tanaman yang mengalami fotosintesis dan berfungsi sebagai sumber energi utama. Yang kedua adalah maltosa. Maltosa merupakan disakarida yang diperoleh dari hasil hidrolisis pati. Hidrolisis maltosa selanjutnya menghasilkan 2 molekul glukosa. Yang ketiga adalah laktosa. Laktosa adalah gula utama yang terdapat di dalam ASI dari seorang ibu. Terdapat juga dalam air susu binatang menyusui atau mamalia. Air susu sapi juga mengandung sekitar 5% laktosa. Hidrolisis laktosa menghasilkan D-glukosa dan D-galaktosa dalam jumlah yang sama. Dalam metabolisme tubuh manusia yang normal, laktosa dihidrolisis secara enzimatis menjadi D-glukosa dan D-galaktosa. Golongan karbohidrat yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida tersusun dari banyak unit
monosakarida yang terikat antara satu dengan yang lain melalui ikatan glikosida. Jadi nama ikatannya di sini glikosida. Hidrolisis total dari polisakarida menghasilkan monosakarida. Semua polisakarida sukar larut dalam air dan tidak mereduksi bereaksi Fehling, Benedict atau Tollens. Beberapa contoh dari polisakarida, yang pertama yaitu selulosa. Selulosa adalah polimer tak bercabang dari glukosa yang dihubungkan melalui ikatan 1,4 beta glikosida. Manusia tidak dapat mencerna selulosa karena meskipun dapat mencerna pati dan glikogen, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan stereokimia ikatan glikosida pada atom C1 setiap unit glikosida. Yang kedua adalah amilum. Amilum adalah pati atau polisakarida. Amilum atau pati adalah polisakarida yang terdapat dalam tumbuhan, berfungsi sebagai penyimpan energi. Amilum terbentuk dari CO2 dan H2O pada bagian klorofil pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Amilum juga dapat dipisahkan menjadi dua bagian berdasarkan kelarutan bila dibubur dalam air panas, yaitu amilosa, dia larut, dan amilopektin, dan dia tidak larut. Kalau amilosa atau amilase, dia merupakan polimer rantai lurus yang terdiri dari 50-500 atau lebih molekul glukosa. Sedangkan amilopektin merupakan polimer bercabang yang terdiri dari 1000 molekul glukosa. Macam polisakarida yang selanjutnya adalah glikogen. Glikogen adalah polisakarida yang berfungsi sebagai penyimpanan glukosa dalam hewan, terutama dalam hati dan otot hewan. Struktur glikogen juga mirip dengan amilopektin, memiliki sekitar 100.000 unit glukosa. Glukosa di glikogen dihasilkan bila glukosa diserap dalam darah dan diangkut ke hati dan otot lalu membentuk polimer atau dengan bantuan enzim. Glikogen adalah struktur yang lebih bercabang dibandingkan amilopektin dan rantainya terdiri dari 12 sampai 14 residu. Inulin adalah suatu polisakarida fruktosa dan karenanya merupakan fruktosan, disebut fruktosan, yang terdapat dalam umbi dan akar dahlia dan dandelion. Setelah mempelajari pengertian dan macam-macam dari karbohidrat, kita akan membahas tentang fungsi dari karbohidrat. Jadi, karbohidrat merupakan komponen pangan yang menjadi sumber energi utama dan sumber serat makanan. Berdasarkan nilai gizi dan kemampuan saluran pencernaan manusia untuk mencernanya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat yang dapat dicerna dan karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Karbohidrat dari kelompok yang bisa dicerna yaitu bisa dipecah oleh enzim amilase untuk menghasilkan energi, seperti contohnya monosakarida, disakarida, dan destrin dan pati. Itu bisa dicerna. Sedangkan karbohidrat yang tidak bisa dicerna seperti enzim seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, dan substansi pektat. Di samping itu, fungsi karbohidrat sebagai sumber pemanis, karbohidrat juga berfungsi untuk pengolahan pangan seperti contohnya bahan pengisi, pengental, penstabil emulsi, pengikat air, pembentuk flavor dan aroma, pembentuk tekstur, dan berperan dalam reaksi pencoklatan. Komponen ini juga digunakan sebagai bahan baku proses fermentasi. Penyakit juga bisa disebabkan karena kekurangan karbohidrat, namun tidak akan menyebabkan gangguan yang serius. Penyakit kekurangan glukosa dalam darah bisa disebut dengan hipoglisemia, yang ditandai dengan kadar glikogen dalam hati rendah, lemah, tremor, adanya konvulsi, dan kematian. Adapun pada anak balita, kekurangan karbohidrat bisa menyebabkan penyakit marmus yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian apabila tidak ditangani secara serius. Penyakit marmus akan menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi terhambat, perkembangan kecerdasannya juga menjadi lambat, dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perkembangan psikologisnya. Ada juga penyakit yang
terbentuk karena kelebihan karbohidrat. Sebagian tubuh orang akan menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas, diabetes, dan jantung koroner. Namun penyakit ini menyerang tergantung dengan kondisi tubuh dan metabolisme tubuh dari seseorang. Terkhusus pada praktikum yang dilakukan untuk menguji karbohidrat, bisa dilakukan beberapa uji. Di antaranya ada uji Molis, ada uji iot, ada uji Benedict, dan uji Barford, dan uji Seliwanov. Uji Molis sendiri dilakukan karena untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat pada sampel yang akan diuji. Adapun tujuan dari uji iot untuk mengidentifikasi ada tidaknya gula polisakarida pada sampel. Dan uji Benedict dilakukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya gula monosakarida bereduksi pada sampel. Dan uji Benedict dilakukan untuk mengidentifikasi gula pereduksi dalam suasana basah pada sampel. Dan uji Seliwanov dilakukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya gugus keton pada sampel yang akan diuji. Adapun sifat-sifat dari karbohidrat, yang pertama yaitu diamereduksi. Bila monosakarida seperti glukosa dan fruktosa ditambahkan ke dalam larutan LAV maupun Benedict, maka akan timbul endapan warna merah bata. Itu karena disebabkan sakrosa tidak dapat menyebabkan perubahan warna. Perbedaan ini disebabkan karena monosakarida terdapat gugus karbonil yang reduktif, sedangkan sakarosa tidak. Gugus reduktif pada sakarosa terdapat pada atom C nomor 1 pada glukosa, sedangkan pada fruktosa pada atom C nomor 2. Nah, jika atom-atom tersebut saling mengikat, maka daya reduksinya akan hilang, seperti yang terjadi pada sakarosa. Pengaruh sifat yang kedua yaitu pengaruh asam. Monosakarida stabil terhadap asam mineral encer dan panas. Asam yang pekat akan menyebabkan dehidrasi menjadi furfural, yaitu suatu turunan aldehid. Yang ketiga adalah pengaruh alkali. Larutan basa encer pada suhu kamar akan mengubah sakarida. Perubahan ini terjadi pada atom C anomerik dan atom C tetangganya, tanpa mempengaruhi atom-atom C yang lain. Jika D-glukosa dituangi larutan basa encer, maka sakarida itu akan berubah menjadi campuran D-glukosa, D-manosa, dan D-fruktosa. Perubahan menjadi senyawaan tersebut melalui bentuk-bentuk enediolnya. Adapun berbagai jenis makanan yang menjadi sumber karbohidrat, yang pertama adalah beras merah. Kandungan dari beras merah sangat tinggi. Ini membuat beras merah dianggap sebagai sumber karbohidrat yang baik dan sehat. Nasi merah juga mengandung magnesium, zat besi, vitamin B, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin B6. Yang kedua adalah kentang rebus. Kandungan pati pada kentang rebus yang tinggi makanan ini menimbulkan rasa kenyang dan juga menghasilkan kalori yang cukup besar. Oleh karena itu, tidak heran jika sebagian orang bisa menahan rasa lapar setelah mengonsumsi kentang rebus. Yang ketiga adalah ubi jalar. Ubi jalar juga merupakan sumber karbohidrat yang sehat untuk penderita sakit MA, diabetes, masalah berat badan, dan radang sendi. Nutrisi yang terkandung di dalamnya adalah serat, mangan, tembaga, potasium, zat besi, vitamin A, vitamin C, dan vitamin B6. Ubi jalar juga kaya akan beta-karoten yang merupakan antioksidan yang banyak ditemukan pada sayuran berdaun hijau. Yang keempat adalah sagu. Sagu sering ditemukan di Indonesia. Sagu menjadi makanan pokok bagi daerah Maluku atau Papua. Bentuknya seperti bubuk yang kemudian akan diolah menjadi berbagai macam olahan. Yang kelima adalah singkong. Singkong juga menjadi salah satu makanan yang pokok di Indonesia. Akar tanaman ini juga menjadi makanan yang sangat mengenyangkan. Biasa disajikan dengan dibuat menjadi tiwul, digoreng, atau direbus. Selanjutnya adalah biji gandum. Mengonsumsi gandum yang utuh membuat perut akan terasa kenyang karena mengandung karbohidrat yang banyak dan bisa meningkatkan metabolisme. Itulah tadi
penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan karbohidrat. Semoga penjelasan dari yang saya sampaikan bisa menjadi referensi atau dapat meningkatkan pengetahuan mengenai karbohidrat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.